Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati, yang terhormat para alim, para ulama, yang terhormat Bapak Sumarno selaku Kepala Desa Pasrepan Purwoasri, khususnya Pasrepan, beserta seluruh jajaran perangkat Desa Purwoasri. Ingkang kawula hormati Bapak Samsul Hadi selaku Ketua Takmir Masjid Darussalam di Dusun Pasrepan Desa Purwoasri beserta seluruh jajaran pengurus takmir. Ingkang kawula hormati para kepala dusun, ketua RW dan semua ketua RT yang pangapunten boten saged dalem sebut satu persatu, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kula hormati, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat sedaya ingkang rawuh datang acara peringatan Al-Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menika ingkang kula hormati. Yang saya hormati juga para mas-mas dan mbak-mbak KKN dari kelompok berapa? 185 yang ditugaskan di Desa Pasrepan di Dusun Pasrepan Desa Purwoasri. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kula lan panjenengan saged nempal wonten majelis ingkang penuh barokah menika di Masjid Darussalam. Mugi-mugi kula lan panjenengan ingkang berada di Masjid Darussalam niki saestu-estu tansah pinaringan keselamatan dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati peristiwa yang beliau alami ketika beliau diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged memetik hikmah dari peringatan Isra Mi'raj dalam menika, sehingga semakin hari kita menjadi pribadi yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Kula bersyukur sangat saged silaturahim datang panjenengan sedaya. Napa malih niki tempatnya acara ini ditempatkan di masjid. Kula remen saestu nek acara niku ten masjid kados ngeten iki. Amargi di samping kita memperingati Isra Mi'raj niki sekaligus kita bisa iktikaf. Insyaallah ganjarane dobel-dobel. Pramila menika para bapak, para ibu ingkang dereng iktikaf, monggo sareng-sareng niat iktikaf nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nggih. Yang kedua, kula bahagia bersyukur sangat amargi niki ketua kondisi apa kerjae rupane ini cuma wis adem. Kalau kan bala-balen oleh kapan tampile salah adem bae temenan gak lidok wis adem jare. Tapi mboten napa-napa.
Terus yang ketiga kula nggih seneng. Soale pas dikei mik ngaten teng ngajenge mboten jajani. Kula niku bingung, Bu. Nek dikongkon ceramah terus nek karepe ana jajane. Kula mikir, iki lek kecapan kapan, lek ngomong kapan. Mosok nggih ngomong kali kecapan kan mboten mungkin lah. Monggo kalian dipun nikmati kotak-kotak sing pun kosong mangke diisi malih kali panitia. Mboten diisi plastik sing pun telas dengan letakkan mriku sehingga kotaknya tetap ada isinya. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau mau alhamdulillah Bapak Kepala Desa sampun paring sambutan. Mungkin luar biasa, ini sangat membahagiakan kita semua. Napa ingkang beliau dawuhaken wau nggih, ketika azan maka rapat sepenting apapun berhenti dan lalu berjamaah di masjid ini. Niki luar biasa. Karena memang alhamdulillah lokasi kepala kantor desanya pas di depan masjid. Nek mboten ngoten kenemen. Tapi niku saya. Tapi kadang-kadang wonten tiyang sing mboten peduli, sudah ini waktunya begini. Tapi niki luar biasa. Artinya apa? Berarti ada satu hal yang sangat mendasar. Bagaimana kita, nomor Bapak Kepala Desa ini yang sedang memegang amanah saking panjenengan memimpin Desa Purwoasri niki, niku bagaimana kita ini mendahulukan haknya Allah. Insya Allah, kula yakin, nek pemimpin-pemimpin seperti ini nanti insya Allah bisa membawa kebaikan untuk sedunia. Karena yang didahulukan haknya Allah, sehingga nanti haknya Allah didahulukan, tentunya haknya warga juga pasti akan diperhatikan. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Memang kula lan panjenengan ini sudah berapa kali ikut peringatan Isra Mi'raj. Mesti sing diceritakno secara garis besar niku sami. Oleh-oleh Mi'raj gini ku sholat. Kan ngoten. Yang jadi pertanyaan seharusnya bagi diri kita, kula lan panjenengan ini, kita masuk kula piyambak. Terus kula lek pas nyekel mik ini mboten berarti kula nuturi panjenengan, tapi kula nggih nuturi awak kula piyambak. Niki yang jadi masalah adalah sudah sejauh manakah sholat yang kita lakukan sampai usia kita detik ini. Kira-kira sholat kula lan panjenengan sampun sae ta dereng? Lah lek dereng terus nopo yang kita lakukan? Ngerti nek dereng terus pancet ae. Padahal kematian itu tidak akan pernah menunggu seseorang untuk baik dulu sholatnya. Wae mati mau. Wae hujan dibaca. Makanya kita itu harus mempersiapkan sebaik mungkin. Rasulullah itu para rawuh niku sampai ketika beliau itu menjelang wafat, salah satu yang terucap dari beliau itu, pertama niku beliau itu eling umatnya, ummati. Karena sakaratul maut itu sesuatu yang sakit. Nggih, tapi kalau Rasulullah sebenarnya tidak sakit, tapi Rasulullah ini ngilingi umat ini. Iki sumbeni umatku ini piye? Selalu Rasulullah yang dikedepankan umatnya. Enten kalau tiang-tiang biasa. Yang biasa kadang-kadang kate mati sing dipikir sik dunyo. Wonten tapi mboten kemriki niki ten dusun Lintu. Lah ten dusun napa Pasarpan alias Ngatik. Jadi terkenalnya tasik Ngatik ini. Niki saya insyaallah. Niku ten dusun Lintu wonten. Badhe wafat iki badhe senter niku yugane dikempalaken. Dipeseni. Jane pesene nggih sae. Termasuk dipeseni le tanah di mburi ku aja didol. Lah napa kok boten sak didol? Soale dudu tek iku ya mesti ae. Lah dudu tek itu kan pesen yang bener niku. Wong dudu tek kok didol kan gak oleh. Jadi pesen ibu, baru ini biar gede. Kembali ke yang tadi.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesan ummati iling umatnya, apa yang beliau dawuhkan? As-sholah wa ma malakat aymanukum. Sholat ketika beliau dawuh as-sholata, niku ada yang dibuang kalimat yang depannya, rekson, jogon, betul-betul jaga sholat kalian. Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kalian, amanah. Jadi sholat ini adalah amanah kita sebagai hamba yang harus kita tunaikan kepada Allah. Wa ma malakat aymanukum ini adalah amanah yang harus kita tunaikan kepada orang-orang yang kita mengemban amanah mereka. Yang jalan gak ada keluarga, maka keluarga itu adalah amanah. Orang tua baik laki-laki maupun perempuan punya amanah. Sing dititipi anak, artinya yang diamanahi anak, maka anak itu juga amanah. Perempuan sebagai istri, maka bagaimana peran melakukan amanah sebagai istri yang baik itu seperti apa? Itu sedaya amanah. Nah, nanti dari sini kita akan mencoba untuk masuk betapa urgensi sholat ini yang didahulukan tadi oleh Pak Kepala Desa. Nanti sampai pada bagaimana sholat itu bisa membentuk kepribadian dan perilaku kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kok nanti dawuh, yang dawuh ini sering dibaca oleh orang yang menyampaikan khutbatul nikah sebelum akdun nikah. Dawuh Rasulullah ini hubbiba ilayya min dunyakum thalath an-nisa waqti wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Napa maknanya? Kata Rasulullah itu, dijadikan bagiku hubbiba, aku ini mencintai atau menyukai di antara dunia kalian. Kan kita ini urip teng donya sedaya niki sing hadir boten wonten sing saking alam akhirat, alam barzakh wonten niki donya sedaya. Teng donya niku napa sing disenengi tiyang niki? Rasulullah dawuh yang pertama an-nisa. Artinya kalau disebut an-nisa bukan berarti ini maksudnya apa? Ada fitrah naluri manusia niku kecenderungan laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Ini yang normal. Sing gak normal lanang padha lanang, wedok padha wedok, lha gak normal. Tapi kalau cinta dalam arti universal beda lagi. Kalau Rasulullah, karena beliau ini seorang laki-laki, beliau juga punya kerentek kepada perempuan, tetapi bukan sebagai perempuan. Makanya kan kemudian diikat dengan ikatan pernikahan yang sah. Kan ngoten perempuan ngoten punya ketertarikan kepada laki-laki pun cocok akdun nikah. Maka memang agama Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah. Tidak wonten tiang runtang-runtang nang dinding bahkan sampai nginep kok belum diikat dengan ikatan pernikahan. Niki bahaya. Jadi Allah niku sudah mengatur alam semesta ini, termasuk urusan-urusan syariat yang ada di dunia ini niku untuk kemaslahatan dan keselamatan manusia. Makanya di agama kita itu kan kula lan panjenengan kan baca doa iftitah yang itu diambil dari surah Al-An'am itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjutannya, hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Pertama an-nisa, yang kedua atib. Atib niku napa? Atib niku wangi-wangian. Wong niku secara fitrah
ambu wangi, ya pokoknya gak kenyegeraan ngoten nggih. Kadang lek gak seneng wangi ngene. Tapi secara fitrah lek ambu gak enak iku gak seneng wong. Lek wonten tiyang aku senengan ambu badhek timbangane ambu wangi, lha iki gak sesuai fitrah. Cuma lek masalah minyak wangi sing model ngene seneng sing ngene timbang sing wangi ning ngene, itu kan hanya soal pilihan. Tapi sajane kan tetap senenge wangi. Yang ketiga, kenapa kok ini masuk bagian dari min dunyakum kata Rasulullah, padahal isinya itu sholat. Kata beliau itu tidak langsung sholat, tapi wa ju'ilat qurratu aini fi sholat, dan dijadikan pelipur hati bagiku itu ketika di dalam sholat. Para ulama kemudian mengkaji opo sholat ini dimasukkan min dunyaku, padahal sholat itu kan urusan akhirat. Maka jawabannya, soalnya tiyang niku iso nglakoni sholat ketika hidup di dunia, nek wis mati gak iso sholat, mek disolati sepisan wis dikubur kan ngoten. Makanya sampai ada ungkapan hidup kita itu sesungguhnya adalah menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain, menunggu kumandang azan. Karena satu-satunya kalimat thayyibah yang tidak berhenti di muka bumi ini adalah panggilan untuk sholat. Kan 24 jam itu. Ketika bumi itu berotasi, ini kan di belahan bumi manapun kan runtut nih. Ngendi kene kajak 2 menit, kajak pirang menit, terus sampai arah kulon mulai etan, terus mubeng ngoten. Dan itu pasti ketemu waktu sholat semua, dan azan tidak pernah berhenti. Jadi kita ngawengi isya sampai subuh kan dawa, tapi belahan dunia yang lain sing mriko awan, ten Amerika, ten Amerika kita lho, ten Amerika kan siang. Niki. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku ketika bilang niku adzan, bilang niku salah satu muadzinnya Rasulullah. Dawuhnya Rasulullah napa? Arihni ya Bilal, arihni ya Bilal. Istirahatkanlah aku ya Bilal. Kenapa? Karena ketika sholat itu betul-betul qurratu ain. Qurratu ain napa? Qurratu ain ten ati nyes ngoten. Makanya wonten doanya Ibadur Rahman niku ten surah Al-Furqan niku. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami di antara pasangan-pasangan kami. Jadi karena itu jamak ya, jamak itu bentuk banyak. Maka di situ min azwajina. Napa? Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pasangan dan anak cucu, anak keturunan itu sebagai qurrata a'yun. Kira baterai entaknya kok wis wayahe mudhun. Kapan? Kita mulai. Aku tidak ke dalam, soalnya mulai ini pun dalam. Mulai ini kayak tisu tadi ya, apa mari sore. Tapi ini luar biasa nih, masya Allah. Kalau Senin kalau ini ngawas penjabung, Pak. Di Jawa ya tadi. Sing rawe itu naik kedhi, tapi ya gak apa-apa aja ngaji. Amriki ini masya Allah, kalau kenal begini Pak Kades. Masya Allah, ini semangat. Mungkin semangat panjenengan betul-betul nanti bisa membawa Indonesia emas yang namanya Pak Kades. Soalnya negara ini sangat saya kalau dimulai dari individu yang baik. Individu yang baik akan membentuk keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik inilah akan menjadi bangsa yang baik. Dan itu harus kita mulai dari diri kita. Kembali ke yang tadi. Sampai pun di bawah. Kenapa? Qurrata ayun kita. Jenengan secara fitrah
Kita ini orang-orang beriman. Mbok dadi mbah, mbok dadi bapak, dadi wong tuwa, bapak utawa ibu. Delok anake di omah sembayangi salate sregep. Arek cilik. Si umur 5 tahun 6 tahun. Marung ngaji TPG sregep. Marung di omah muni. Maca surat pendek-pendek niku walaupun jirokok pelat-pelat, niku kira-kira remen apa mboten? Niku nang ati rasane ya Allah. Ini kita jadi penerus sujud kita. Ini yang meneruskan iman. Makanya dawuh Gus Ba kan kalau kita memandang anak-anak kita, cucu kita itu sebagai yang meneruskan sujud kita kepada Allah dan melanjutkan estafet keimanan untuk menjaga agama ini, maka berapapun yang kita tasarrufkan, berapapun yang kita keluarkan biaya pendidikan atau biaya apapun untuk anak kita, ini kudu dadi amal yang luar biasa kagem panjenengan. Jajan berangkat TPP. Lah ana duit yang jajan cak arek semangat. Oh jajan terus. Pun ditinggali duitnya jajan piro nek anjene wonten lho, beda lagi kalau memang tidak ada kan beda. Niku dados jarian jenengan. Nah, kembali ke yang tadi. Dadi qurrata ayun itu betul-betul meresap ke dalam hati dan itu betul-betul bisa dirasakan. Dan Rasulullah itu ketika sholat itu betul-betul itulah konsep ihsan yang dialami oleh Rasulullah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi Rasulullah ngadeg Gusti Allah. Atine pun tapek niku qurrata ayun. Semua permasalahan yang ada niku betul-betul wis koyo lali kabeh, betul-betul ngadeg ten pangeran. Sehingga setelah sholat ada sugesti positif untuk kemudian melakukan amal-amal soleh produktif yang lain-lain. Nah sekarang PR kita, termasuk PR pulau, lan panjenengan sedaya, niki yo apa caranya? Ya nirulah sekian persen yo apa caranya? Walaupun kita 100% seperti Hadratul Rasul tidak bisa. Nah sekarang kita lihat. Ya apa caranya cek sholat kita itu betul-betul paling tidak kita ini ada ikhtiar untuk waju'ilat qurratu aini fi sholat. Grade atau tingkatan di bawahnya Rasulullah mawon nih, para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi. Ini ku nek pas perang terus kena panah. Kan zaman singken itu zaman biyen kan perang itu kan fisik. Senjatanya nggih pedang, tombak, panah. Niku nek kena panah. Panah niku lek kadung pancet. Kan bentuknya apa panah itu? Ditarik mesti katut dagingnya. Nyantol. Bedok kali dom, lek dom seret ditarik wis aman kalau sing nyantol. Kan dom bentuknya lho tenan. Lek dom bentuknya kayak anak panah repot dengan jahit ya. Nyantol-nyantol. Sahabat-sahabat ini boleh perang, kemudian terkena anak panah di badannya, itu nek badhe dicabut, apa yang dilakukan sahabat? Si ojo dicabut di sini, aku tak sholat. Begitu sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, pun gak eling apa-apa sampai dicabut itu betul terus. Niku padahal levelnya para sahabat. Lalu awake dhewe, kula mboten jenengan. Kok awake dhewe kok koyo ngejak-ngejak sing liyane. Kula tasih dereng ngoten. Mari takbiratul ihram cilik ya Allah. Menis akhir bulan iki. Awal bulan cicilan. Waduh. Maro kadang-kadang kunci ketelesut orang dikuelele mulai gak ketemu begitu sholat karena fokusnya bukan di bacaan sholatnya, fokusnya kunci mah eling. Oh iya mah tak eling eling. Wah akhirnya ilmunya pas takbiratul ihram kali pas kate salah ilmu pengeran. Makanya Al-Isra wal Mi'raj itu tugas kita itu di sini yang paling penting. Nah sekarang kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
niku mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Niki dua peristiwa atau rangkaian. Jadi ada, tadi sudah dibacakan kalian Ustaz Ja'far Wau. Oh, pun indahan beliau. Luar biasa tilawah ini. Niku tentang surah Al-Isra ayat pertama. Niku menjelaskan tentang minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berarti niku Al-Isra, yaitu diperjalankan ketika malam hari. Ayatnya niku lailan, bukan al-laila. Tirasi para ahli tafsir. Nah disebut lailan, niku tidak seluruh malam, tapi hanya sebagian malam. Makanya Rasulullah niku kan diperjalankan Isra lalu Mi'raj, niku kan balik kan dari subuh. Itulah yang kemudian orang-orang yang memang tidak punya iman atau tidak mau beriman dan tidak beriman tidak percaya, karena peristiwa itu dirasionalisasi. Wah, masuk akal. Padahal agama itu tidak semata-mata rasional. Karena di dalam agama itu banyak yang suprarasional. Suprarasional apa? Akal kita tidak menjangkau. Walaupun akal itu diperintah oleh Allah untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah, alam semesta itu dikaji. Tetapi dalam beberapa hal itu ada unsur yang namanya ta'abbud. Ta'abbud itu penghambaan orang. Nah Isra Mi'raj itu peristiwa itu hanya sekali, sehingga tidak bisa diteliti, diobservasi, dikaji kembali karena tidak terulang. Nah, niki Isra-nya saja itu sudah tidak masuk akal. Makanya kula lan panjenengan ini pendekatannya iman. Padahal ketika itu perjalanan menggunakan kendaraan unta, itu kafilah-kafilah dagang itu kalau dari Makkah menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis, itu butuh waktu 1 kali jalan itu 1 bulan. Berarti PP kan 2 bulan. Niki Hadratul Rasul mboten ngantos niku. Karena memang ini di luar nurul, di luar nalar. Nah, ada satu hal yang menarik. Kita lihat. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku di Isra dan di Mi'rajkan, niku ten hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari di Al-Jami'us Sahih. Niku dijelaskan bahwa dada beliau ini dibelah. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang memahami itu hanya majaz, bahasa majaz. Ada yang memahami itu hakiki. Tapi ala kulli hal, ini lagi-lagi pendekatannya keimanan. Lalu hati beliau itu diisi dengan keimanan yang sebelumnya hati beliau itu dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu dari Masjidil Haram beliau menuju Al-Masjidil Aqsa. Di Al-Masjidil Aqsa sudah disiapkan kendaraan. Dan kendaraan itu dalam hadis disebut namanya buraq. Dulu zaman kula kasih alit, kan peken itu, zaman peken, zaman singen ya. Kan lawangnya wonten loro lawang kali. Lawang sing sebelah mriku wonten tiyang sajian poster niku. Kali wonten tiyang sajian akik niki. Iku sing dan bapak-bapak, ibu-ibu yang iling pasar zaman singen kan wonten. Sadurunge sakniki. Niku gambare buruk niku kan digambarno awake jaran, sirahe wong wedok. Padahal penggambaran itu sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita hanya meyakini dan mengimani. Buruk itu maknanya kan dari barkun. Barkun itu kilat. Maka kendaraan yang disiapkan itu, ini kecepatannya kecepatan cahaya, bahkan lebih cepat dari cahaya yang biasa yang kita kenal. Nanti ini akan kita ambil hikmahnya. Kita lihat dengan bagaimana kedudukan sholat. Setelah di Baitul Maqdis, sebelum naik ini Pak Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat dulu, sholat sunnah.
ngimami para nabi-nabi yang diutus sebelum beliau. Lalu beliau naik ke langit pertama. Beliau ketemu Nabi Adam alaihi salam. Dan hadis riwayat Muslim para rawuh niku wonten penjelasan. Ketika ketemu Nabi Adam niku ternyata di belakangnya Nabi Adam itu ada banyak orang, tapi dipisah jadi dua. Niku wonten hadis riwayat Muslim. Wonten sisi kanan, wonten sisi kiri. Lah, Nabi Adam niku lek pas noleh nganan, beliau tersenyum, kelihatan bahagia. Pas noleh ngiwo, ngapunten ini mboten mriki, ini cerita Nabi Adam. Kok pas jenengan ngiwo matane mboten sketsa. Pas noleh kiwo niki Nabi Adam nangis dia. Akhirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW terang Nabi Adam, ya abal basyar, wahai bapake menungso. Niki terus pundi kok jenengan niki di belakang jenengan sebelah kanan ada orang sebelah kiri, yang itu banyak orang. Lek jenengan noleh nganan kok senyum, lek noleh ngiwa kok nangis, napa niki? Ternyata Nabi Adam cerita ngeten. Nggih. Kabeh menungso niku kan disebut Bani Adam. Iki anak putuku kabeh. Tapi anak putuku gak kabeh apik. Sing di kanan-kanan itu wong sing apik-apik, orang-orang yang soleh. Iki Nabi Adam lho mboten temriki nggih, temriki mangke nek ngerti ngono wau kula dicekek ngono, dadi kabeh oleh kanan. Mboten ngapunten. Lah sing kiwa iki wong-wong sing yo gak beriman. Yo kadang-kadang beriman tapi waduh dableke gak karuan. Ternyata ini sebuah isyarat bahwa memang menungso niku ya ana sing apik, ana sing dijak apik ku aneh. Itu sudah diisyaratkan ketika beliau ini Mi'raj, diantar oleh malaikat Jibril dan di langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Sampai naik ke langit 7, sampai ke Sidratil Muntaha. Ketika menghadap langsung kepada Allah di Sidratil Muntaha, kalau mau cerita rinci ketemu Nabi sinten mawon langsung mawon niki. Karena nanti intinya pada sholat ini. Saya mboten terlalu dalu. Ke Sidratil Muntaha, Hadratul Rasul ini tidak diantar oleh Jibril, karena Jibril jadi ketika menghadap pada Allah, Jibril hanya sampai pada posisi tertentu yang sehingga beliau tidak akan Hadratul Rasul sampai menghadap kepada Gusti Allah. Tapi ini dengan jangan membayangkan, menjisimkan bentuk pertemuannya itu seperti makhluk dengan makhluk. Pulau kepanggil dengan kata ini wilayah keimanan yang kata ulama bila kaifin. Terus gak usah tanpa kaifah, gak usah tanpa bagaimana. Oh berarti butuh tempat boten. Karena Gusti Allah pasti mukhalafah lil hawadith, berbeda dengan makhluk. Singkat cerita, Hadratul Rasul Nabi Muhammad SAW niki angsal perintah sholat. Dan niki yang banyak orang yang punten niki kata sing salah paham. Banyak yang menduga perintah sholat itu pertama kali ketika Mi'raj. Padahal Mi'raj itu tahun pinten? Mi'raj itu terjadi tahun 10 kenabian. Berarti Nabi sudah diangkat jadi Nabi 10 tahun. Pertanyaannya, terus selama 10 tahun apa Nabi mboten sholat? Apalagi tadi sebelum naik ke langit pertama di Baitul Maqdis, Rasulullah itu sholat ngimami para nabi-nabi sebelum beliau. Maka jawabannya niki saged jenengan cek ten kitab-kitab ten buku yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah. Ternyata Rasulullah itu sudah pernah diperintah sholat
wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Niku ten surah Hud di juz 12. Tapi sholatnya niku hanya 2 waktu. Waktu pagi kali petang. Lah begitu Mi'raj niku revisi sholat, ini menunjukkan urgensi sholat yang penting, sehingga revisi ini tidak lewat malaikat Jibril, tapi langsung Allah yang dawuh. Jadi yang asalnya 2 waktu direvisi terus pinten ten hadis riwayat Bukhari niku revisi niku terus 50 waktu asali. Begitu Nabi turun ke langit ke-7, di langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapak para nabi, karena semua para nabi itu nasabnya sambung kepada Nabiullah Ibrahim. Terus beliau bapak agama tauhid, karena Nabi Ibrahim ini melanjutkan dari apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh. Maka kan surat As-Saffat ini kan ayatnya wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Di antara anak cucunya Nabi Nuh itu Ibrahim. Lalu Ibrahim ini menurunkan Nabi Ismail, yang dari Nabi Ismail betul-betul Nabi, baru terakhir penutupnya Nabi Muhammad itu jalur Nabi Ismail. Satunya jalur Nabi Ishak, nanti banyak para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Ibrahim itu tiang ini ku pasrah total datang Gusti Allah. Makanya beliau itu dijuluki dalam Al-Quran itu Inna Ibrahim la awwahun halim. Jadi Allah itu totalitasnya kepada Allah itu sekali takut. Makanya begitu disuruh diperintah untuk menyembelih putranya, bukan bantah, tapi hanya menggali aspirasi dari putranya. Inni arafil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Gimana pendapatmu wahai Ismail? Makanya Nabi Ibrahim itu mendapat julukan Khalilullah, karena diperintah nopo mawon kali Gusti Allah. Karena perintah itu bagian dari ujian keimanan. Ini dilakoni, maka mendapatkan gelar Khalilullah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau Khalilullah, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim niku mendapatkan gelar itu setelah melewati ujian. Nek Kanjeng Nabi, kita ini kalau tahlilan kan la ilaha illallah Muhammadun Habibullah, karena ada Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Safiyullah. Lah Muhammadun Habibullah, nek Habibullah niku sebelum Allah menguji dan lain-lain, Allah sudah betul-betul mencintai kekasihnya. Itulah keistimewaan Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bon, kepanggil Nabi Ibrahim ditangleti. Tapi Nabi Ibrahim bukan protes. Oh saya ya wis. Turun ke langit ke-6. Kepanggil Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabinya Bani Israel. Karena syariatnya Bani Israel itu ikut Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain yang diutus kepada Bani Israel, hukum atau syariatnya mengikuti Taurat. Kan? Dan surah Ibrahim itu wonten ayat. Kan Quran itu 2/3 itu isinya kisah. Yang paling penting adalah bagaimana kita memetik dan mengambil hikmah dari cerita yang ada dalam Al-Quran. Yang sepertiga itu ayat-ayat ahkam tentang hukum. 2/3 itu cerita. Dan surah Ibrahim ayat 5 itu Allah dahulu. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Walaqad arsalna Musa biayatina. Sungguh benar-benar kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, membawa ajaran yang benar, dengan disertai bukti-bukti kebesaran Allah, disertai mukjizat. Kan?
Apa tujuannya? Musa itu diperintah oleh Allah an akhrijul qaumaka minadh dhulumati ilan nur, untuk mengajak umatnya agar umatnya itu keluar dari kegelapan menuju cahaya, berarti menuju ajaran agama yang benar. Lanjutannya apa? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Nabi Musa diutus oleh Allah, elingno nang mereka kaum wahai Musa bi ayyamillah, kelawan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu apa? Sahabat Ibnu Abbas niku menjelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Kata Ibnu Abbas, bi ayyamillah ay bi ni'amillah. Napa niku ni'amillah? Nikmat-nikmat Allah. Jadi Nabi Musa itu diperintah nilingno nang kaumnya bahwa nikmat Allah itu sangat banyak melalui satu momen-momen tertentu. Untuk apa? Cek keberagamaannya bagus sehingga minal dhulumati ilan nur. Dadi wong sing apik. Kan ngono. Inilah yang kalau kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah. Kula lan panjenengan sedaya ini memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj niki termasuk dalam konteks wa dzakirhum bi ayyamillah. Coba jenengan bayangkan, nikmat Allah yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Baru yang lain, sehat dan seterusnya. Tiang yang gak ada iman, sampai iman go mati, sampai kita wafat menghadap Allah, itu sudah nikmat yang paling besar. Jangan besok tiang yang gak ada iman enak-enak. Contoh kecil mau, umpami wonten tiang beriman yang dia ini aktif melakukan hal-hal yang baik, baik secara baik untuk pribadi atau baik untuk sosial. Karena sosial itu juga ada kesalehan sosial. Jadi tiang soleh itu tidak hanya sing ngurusi awake dhewe tok, pokoknya sregep nang masjid tapi nggak peduli dengan tetangga. Boten. Orang yang peduli dengan sesama, peduli dengan makhluk yang lain, manusia termasuk di dalamnya, apalagi ini termasuk bentuk-bentuk kesalehan sosial. Sehingga ada kepedulian. Tiang melakoni kesayangan. Contoh yang pribadi, poso rutin atau sholat sunnah rutin, atau bantu orang lain secara sosial. Wonten sing Allah anugerahkan rizki lebih dibanding tetangganya yang lain, rutin bantu. Niku wonten hadis, wonten riwayat, sewaktu-waktu yang bersangkutan itu terhenti gara-gara ada sesuatu, umpama tiba-tiba sakit, tidak bisa melakukan apa yang biasa, kebaikan yang biasa dia lakukan, niku oleh Gusti Allah niku ganjaran tetap diparingaken. Lha kok enak sih dadi wong iman. Makanya nikmat iman yang paling besar lah, yang mengantarkan kita sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, tidak lain adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini kita peringati Isra Mi'raj. Maka peringatan Isra Mi'raj itu bagian dari wa dzakirhum bi ayyamillah. Makanya lanjutannya inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tapi saya saged memetik hikmah ngeten iki, sesungguhnya hal tersebut adalah benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yang pandai, yang banyak sabarnya, yang banyak syukurnya. Kan yang urip ini perpaduan dua hal ini, sabar dan syukur. Itu ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kembali ke Nabi Musa. Wahya ketemu Nabi Musa, ditangeti ke Nabi Musa. Hei Muhammad, asal pinten jenengan kewajiban sholat. Nabi Musa juga dulu diwajibkan sholat, tapi bentuknya berbeda. Jadi sholat itu syariat yang lama, itu semua Nabi diwajibkan sholat.
yang pirsani Nabi Isa sholat, dan surah Maryam wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Musa sholat, apa? Fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Sulaiman sing sewogeh gak karu-karuan dadi raja salat. Tapi syariatnya Nabi Sulaiman salat niku mboten wonten rukuke, mboten wonten sujude, mek ngadeg tok. Makanya kan surah Saba niku wonten ayat falamma qadaina 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Ternyata ketika sholat itu wafat dalam sholat beliau. Pasukannya termasuk golongan jin, tidak ada yang tahu kalau beliau wafat. Soalnya sholatnya biasa suwi. Beda mbak awake dhewe. Kali kula biasanya diluk rotok suwe jare koncone, kemarin suwe sembahyang kula kan ngoten. Nah ini yang harus kita rubah mindset-mindset seperti ini. Nabi Sulaiman itu baru ketika tongkatnya dimakan rayap. Coba jenengan bayangkan, tongkat yang kayu woto sampai dimakan rayap berapa lama itu? Baru tongkatnya itu rapuh gara-gara rayap, beliau tersungkur jelungup nun sewu. Niku baru jin anak buahnya baru tahu kalau loh Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman wafat ternyata. Masya Allah. Jadi sholat itu syariat yang lama. Begitu ketemu Nabi Musa, kita ngerti kalau Nabi Musa angsal pintar, angsal seket ngeten. Nek bahasa itu yang pas repang. Singnya niku umatku, Bani Israel niku tiang gede-gede. Karena umat itu kan semakin kesini sampai umatnya Rasulullah, ini kan ukurannya kan semakin kecil, termasuk usia. Bani Israel itu betul kuat. Napa maneh umat panjenengan ya Kanjeng Nabi Muhammad. Kula kok rada ragu. Ternyata pandangan Nabi Musa ini titis. Tapi nek saya itu ora mungkin kuat. Kok saya limo aja sih gak kuat. Karena memang Al-Qur'an wonten salat itu berat, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sungguh salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lah orang yang khusyuk inilah yang nanti mendapatkan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Akhirnya setelah mendapat masukan dari Nabi Musa, nggih pun kula tak sowan malih teng ngersanipun Gusti Allah, ngadep ten Gusti Allah. Dipotong 5. Jek 45. Ketemu Nabi Musa malih tanglet timbuane sampai ping 9 niku bali. Sampai 5 Nabi Musa jek usul malih. Sik ta, 5 niku kuat tak umat jenengan. Mboten minta dispensasi malih. Kanjeng Nabi sungkan, aku sungkan 5 njaluk potong maneh, lek potongane 5 lah entek lah gak salat lah. Wah, akhirnya sampun niki mau cekap. Ya wis. Nah, sekarang kita lihat sholat ini bisa membentuk kepribadian asalkan sholat itu betul-betul dilakukan dengan baik. Inilah yang dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau tadi di ayat yang dalam surah Al-Baqarah, kita ini diperintah oleh Allah minta pertolongan kepada Allah dengan 2 jalur. Yang pertama bis-sabri, yang kedua was-shalah. Ada ulama yang memahami bis-sabri itu ya termasuk sholat, karena bis-sabri itu sabar terhadap apa yang diperintah oleh Allah, dan yang paling diperintahkan, yang paling utama itu sholat. Soalnya tiang nek sholat sae, insya Allah sing pintune katut sae, termasuk disiplin. Insya Allah. Kembali ke sholat. Niki kalau kita lihat Rasulullah kan mi'raj. Suatu ketika dawuh sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Cuma ini harus kita pahami secara tepat.
Kalau Rasulullah niku mi'raj naik menghadap kepada Allah itu jasad dan waruhan, jasmani dan ruhaninya naik. Tapi kalau orang mukmin jasadnya boten, tapi ruhaninya. Makanya kemudian para ulama itu menggali hikmah. Rasulullah itu sebelum mi'raj kepanggih Gusti Allah niku disucikan dulu dengan air zam-zam tadi nih. Lek wong biasa kate mi'raj dengan sholat harus suci dulu dari hadas dan najis. Lek suci dari hadas, cara bersucinya dengan wudu. Coba jenengan pernah membayangkan dan menggali hikmah wudu niku ta'abbud. Ta'abbud niku ini yang saya katakan tadi di awal, ini penghambaan. Wudu itu kan rukunnya kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini yang kemudian oleh ulama-ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i itu diturunkan dari ayat itu menjadi rukun wudu. Termasuk terakhir tertib. Itu tertib. Mboten angsal diloncat-loncat. Terus tak sikil di sini ke kepala. Ini wonten hikmah dan filosofi. Jenengan nek pun sholat. Ketika sudah masuk sholat ini, setelah takbiratul ihram, niku ada bacaan doa yang disunnahkan, itu doa iftitah. Dengan sudah mengatakan begini, inni wajjahtu wajhiya lillahi faqaras samawati wal ardh hanifan musliman, kan gitu. Wa ma ana minal musyrikin. Niki ada cilik kadang-kadang walik-walik, tapi lek jenengan boten. Lah, ini wajah. Makanya wudu niku pertama kali yang diusap itu adalah faghsilu wujuhakum, sambil niat dalam hati. Nanti orang-orang beriman itu ketika di akhirat itu wajahnya beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Salah satunya karena bekas wudunya nih. Makanya Rasulullah disebut dengan Sayyidil Ghurril Muhajjalin. Atau dalam juz 4 itu ada ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ingatlah pada hari di mana wajah yang putih itu bersinar, itu wajahnya orang-orang mukmin yang ahli wudu. Wa taswaddu wujuh, dan ketika hari itu menghitam wajah-wajah yang lain, orang-orang yang tidak beriman atau orang yang beriman sih gak dalam sholat, rotok burem. Ini contoh. Kalau Rasulullah tadi disucikan dadanya sebelum mi'raj kepada Allah, jenengan wudu, jenengan hayati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sambil dengan doa dalam hati, ya Allah, wajah niki kula suci ya Allah, mugi-mugi saged menatap panjenengan ya Allah kelak di akhirat, dan sekarang saya mi'raj secara rohani kepada panjenengan. Maka kalau kita sucikan wajah kita, berarti kita harus menjaga wajah kita dari hal-hal yang tidak baik. Lalu wajahnya diwudoni balik-balik, tapi sing didelok itu barang-barang sing tidak boleh oleh Allah. Nah ini kan berarti bertolak belakang. Berarti ada yang salah dengan kita. Baru proses bersucinya itu sudah salah. Ini mesti lek wudune wis keliru, kemudian tidak menghayati dari wudu itu. Iki sholat itu sedikit kan gak karu-karuan, karena madepnya itu mek unine tok. Ini wajah, tapi gak pernah dihayati apa sing diwaca. Tangan dibasuh sampai sikut, diulang ketiga. Ya Allah, tangan saya ini kula basuh, kula sucikan ya Allah, agar suci sesuai dengan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Lah kok marimu tetap ijek nyuwili barangi wong liya.
Jubui bukan haknya orang lain. Ini berarti kan tidak sesuai dengan pesan wudunya. Lalu sebagai kepala, kalau Imam Malik itu seluruhnya. Ini kalau jenengan anak-anak ya Allah dibasuh, disucikan. Ini mestinya merasuk ke dalam otak kita, merasuk ke dalam sanubari kita dari otak kita. Iki pikiran kudu jernih. Ojo mikir sing elek-elek, termasuk ojo gampang suudzon. Makanya diwudoni. Lah lek wis wudu kok dilu-dilu ngarani tanggane suudzon, wah kok ojo ngene, ojo ngene. Ini berarti ada yang tidak beres dengan hakikat dari wudu yang kita lakukan. Telinga, ya Allah, ini disucikan ya Allah. Mungkin ngerumokno sing enggak. Lah kok kita iki ngerumokno yuk ngerti gak yuk? Dan seterusnya. Nun sewu. Sikil ngoten, sikil dibasuh ya Allah. Kaki ini saya sucikan ya Allah, karena tidak melangkah ke hal-hal yang tidak baik, apalagi menuju maksiat kepada panjenengan. Karena sikil yang bergerakkan. Makanya surat Yasin itu apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sikil ini bersaksi apa sing dilakoni, sing gawa jenengan nang arah pun disikil, berangkat teko pikiran, ati wis budal, sikil budal. Nah kalau sudah disucikan mestinya tidak seperti itu. Maka kemudian kalau sholat jenengan sudah madhep wudhunya wis bener, wis disucikan, inilah seperti Rasulullah Mi'raj. Itu yang kata para ulama, ini melewati 3 stasiun. Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram. Ini berarti dengan berangkat sholat itu dari berdiri. Kemudian stasiun berikutnya ruku. Ruku itu ketika Rasulullah sampai di Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis beliau naik ke Sidratil Muntaha. Niki fase yang berikutnya sampai ketemu dengan Allah. Niku adalah fase ketika kita ini sujud. Karena Rasulullah nanti dawuh, kata beliau, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika dia dalam kondisi sujud. Maka Gus Bahak ini sering dawuh para ulama, yang nikmat yang paling besar bagi kita orang beriman di dunia ini adalah ketika kita diberi kesempatan sujud napa maneh teng Masjid Darussalam. Maka sholat ini kalau betul-betul luar biasa kita openi ya dengan sholat. Ya nopo carane khusyuk niku? Ternyata tentang tafsir Munir Wahba Az-Zuhaili menjelaskan ini. Ketika turun ayat di awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ternyata sebelum turun ayat itu, Rasulullah itu salat itu sering dangak ke langit. Begitu turun ayat itu, dia langsung melemparkan pandangannya fi masjidi, di tempat sujud beliau. Inilah yang kemudian kata para ulama, salat itu ngadep nandi, mata ngadep ke tempat sujud. Ya mbek rokok merem gak apa-apa, tapi jangan sampai keturun. Merem menghayati, tapi ada yang memakruhkan. Ya, ini nanti dinamika di para ulama. Tapi yang paling penting ternyata khusyuk itu salah satu usaha untuk bisa khusyuk, kita paham dengan apa yang kita baca dan kita hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan jangan masukkan dalam hati. Ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kalau jenengan angen-angen sak maknane bacaan sholat, insya Allah gak kok berpikir liyane. Awake dhewe mikir tutuk ndi-ndi soalnya gak paham apa sing diwaca. Nomor sembahyang cepet takoki tanggane. Sampe kok cepet men sembahyang? Aku sapal kecilik wacane. Iki dudu masalah apal dan enggak apal. Niki adalah masalah bagaimana penghayatan kita. Maka stasiun-stasiun ini kalau kita lewati, ruku'e bener, sujudnya bener, jenengan pirsani, doa di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni
warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini indah sekali maknanya itu para orang. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Nek panjenengan tasih abot ngampuni kula, jenengan kan Maha Ghafur. Ya. Warhamni pun kasih sayangilah kula niku menungso sing lemah. Nek tasih abot soalnya kesalahan kula wadah dosa kula kathah ya Allah, wajibuni perbaiki diri kula ya Allah, cek saged sae. Warfa'ni ya Allah, angkat derajat kami, angkat derajat saya ya Allah. Kalau saya sudah diperbaiki, lalu saya memperbaiki perilaku saya, angkat derajat kula di hadapan panjenengan ya Allah. Makanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli itu seorang tokoh sufi. Ini pun nanti dawuh ngeten. Wong itu gak usah sok-sokan. Lek pingin delok derajat atau nilai kita di hadapan Allah, gak usah nunggu penilaian orang lain. Kita bisa menilai diri kita dengan melihat sholat kita. Ini kata Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Nek sholat ada wis genah nek boten usah kemudian kira sholatku sembahyang apa boten, itu semua Allah yang menilai. Inna akramakum indallahi atqakum. Warfa'ni warzuqni ya Allah, anugerahkan rezeki padaku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, berilah petunjuk kepadaku ya Allah, wa'afini, sehatkanlah ruhaniku ya Allah, wa'fu anni ini minta ampun lagi kepada Allah, tapi levelnya lebih tinggi dibanding ghafur, dibanding waghfirli. Makanya jenengan tahlilan dan akhir Al-Baqarah kan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Urutannya kan itu. Lu kalau dibalik ini ke Quran nih. Napa bedanya? Wa'fu anna ya Allah, hapuskanlah kesalahan. Niku gambarannya kayak ngeten apa? Lek kesalahan itu ditulis pakai pensil, digosok gampang. Ambil setip penghapus niku bersih. Berarti kesalahannya gak nemen. Tapi nek untuk ngetel, apalagi kesalahan dindi maksiate kuwata, lek mboten saged wa'fu anna ya Allah waghfir lana. Waghfir lana niku napa? Niku mboten dihapus resik tapi ditutup. Nulisnya ambil pulpen, ditutup ambil tipek, stipun. Niku lek stipune digosok, dicake pulpene jek wonten niku. Tapi nek niku angel ya Allah, dosa kula kathah ya Allah, warhamna, pun jenengan kasih sayang kula ya Allah. Ini sebenarnya pesan kepada kita bahwa jadi uang itu pertama, kalau dari yang level warhamna dulu, maka kita ini bagaimana beramal yang baik sehingga rahmat Allah itu turun. Kalau rahmat Allah turun, maka mudah bagi Allah untuk waghfir lana, apalagi wa'fu anna. Dan itu dimulai dari mana? Pun tidak lain dan bukan, karena ini peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang kita peringati adalah oleh-oleh dari hadratul Rasul yang luar biasa. Sampai Rasulullah berdawuh, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amal seorang hamba yang dihisab nanti di akhirat niku salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali. Nek salate sae maka amal yang lain jadi baik. Nek salate elek amal yang lain enggak dilihat. Ternyata pesannya tiang nek salate bener, salate api, insyaallah amaliyah yang lain baik, termasuk ke orang lain. Muncul kesalehan sosial. Karena surah Al-Ankabut Allah dawuh, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar." Lah ana wong ketoke sembayang, ketoke lho. Tapi kok maksiate top, nang tonggo gampang nyakiti, nun sewu. Iki mesti ana sing gak beres sampe salat. Niku mawon para nabi. Terus mugi-mugi perintah Al-Isra wal Mi'raj menika saged memberikan hikmah kepada kula khususnya dan kepada kita semua panjenengan sedaya untuk memperbaiki sholat kita, sehingga kesalehan sholat kita ini akan berimbas kepada kesalehan sosial yang nanti akan semakin baik dari banyak hal. Inilah yang akan menjadikan Indonesia emas.
bangunan di desa emas itu tidak hanya bangunan secara fisik. Niku WR Supratman sudah pesan dalam lagu ini. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Karena kalau hanya bangunlah badannya, jiwanya boten keropos. Ini yang akhirnya banyak orang-orang yang kemudian koyo yo tapi jiwanya gampang. Urip itu saja piye to. Karena pondasinya tidak dikuat. Pangapunten sangat kalau kita cekak mengaten iki koyo wis sak jam wis kepengen iki masyaallah. Pangapunten sangat nggih. Semoga manfaat menawi wonten hal-hal yang kurang berkenan perlu dilakukan pangapunten menawi ada hal-hal yang salah kekurangan tentunya adalah saya sebagai hamba yang taif punya kekurangan dan banyak kekhilafan. Kalau ada benarnya tentunya tidak lepas dari bimbingan dan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cekak mengaten nyuwun pangapunten sangat mungkin manfaat dan barokah. Monggo sama-sama kita akhiri dengan doa. Mungkin sing hadir menika saya selalu tambah saya secara pribadi, keluarga dan secara di masyarakat semuanya tambah saya, baik secara individu dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahi rizqan wasi'ah, rizki sing luas, rizki sing halal lan thayyiban mubarakah, barokah sedaya uripe, termasuk putra putri panjenengan, anak turun kula lan panjenengan sedaya betul-betul ditakdir oleh Allah, termasuk yang disebutkan tadi adalah qurrata a'yun dan putra putri ingkang sholih sholihah. Mugi-mugi napa ingkang hajat baik kula lan panjenengan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i hawaijina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karim ila abadi wal ummah. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya yassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kulla 'asir bi jahi bashir nadhir sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal ma huwa ahlu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bisirril Fatihah. Yun aku ikut pangapunten. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga